insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mendengar kisah perjalanannya dari satu dari yang ada di antara kita, yaitu Pak Rudi. Karena Pak Rudi hari ini jadwalnya untuk tilawah atau mengaji, dan tadi sudah membaca Al-Quran 1 juz dari sebelum maghrib sampai pas adzan isya tadi. Silakan Pak Rudi ke depan untuk bercerita. Nah, memudahkan kita untuk memahami materi yang akan disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada malam ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat, dan ini juga merupakan satu kehormatan buat saya bisa mungkin seperti tadi Ustadz bilang, sharing perjalanan hidup saya sejak mengenal Ustadz Anwar nih, Pak Kiai. Cuma saya biasa lu bilangnya Pak Ustadz. Maaf Ustadz. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Diberi kesempatan untuk aktif bekerja ya di salah satu perusahaan, anak perusahaan BUMN. Sekarang bukan BUMN, Danantara. Nah, awal perkenalan saya sebenarnya diawali dengan begini. Jadi saya punya anak dua, laki-laki dua-duanya, tapi salah satunya ada menderita kelainan darah. Ya, dia harus transfusi darah setiap bulan. Jadi mungkin secara cepat saya sampaikan bahwa karena untuk memberikan pengobatan yang terbaik pada saat itu, anak dan istri saya tinggal di Malaysia, tapi saya tinggal di Indonesia. Dan kehidupan itu saya jalani selama 18 tahun. Qadarullah bahwa di tahun 2019 anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalnya karena kanker, ya. Nah, sejak itulah kemudian istri saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Nah, dengan meninggalnya anak saya ini, istri saya sedikit, ya boleh dikatakan nama ibu ya, terpukul juga, dan kembali ke Indonesia. Kebenaran memang qadarullah, bukan kebenaran kata Ustaz Ngabut, qadarullah bahwa sahabat istri saya itu tinggal di sebelah rumah Ustadz di Limus. Nah, jadi istri saya itu diperkenalkan oleh Ibu Rudi Budian sebenarnya dengan Ustadz. Jadi sudah seingat saya itu 2019. Nah, sejalan dengan itu, berjalan dengan waktu, kemudian sekitar di awal 2020, nah istri saya mengajak saya untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Jadi yuk kita bikin kajian. Nah, terus terang pada saat itu saya tuh bukan orang yang mau dengerin kajian. Istri saya siap bolak-balik, kalau untuk saya datang, anak saya lagi ngaji, saya disuruh ngaji, saya ada aja alasannya. Berusaha, saya musik begini, mungkin selalu ada gitu. Suruh dengerin kajian, nggak pernah mau. Nah, kemudian dengan di awal 2020 itu saya ya udahlah kita coba dengerin. Nah, itu merupakan, nggak tahu ya, qadarullah bahwa itu merupakan turning point saya. Jadi titik balik saya di mana saya mendengarkan Ustadz memberikan ceramah gitu loh. Itu membuat saya jadi pengen dengerin kajian, karena memang beda gitu, bahwa Ustadz ini mengutamakan pembinaan keluarga, penyelamatan keluarga, ya, agar kita nanti bisa reuni di surga gitu. Nah, tapi Ustadz menyampaikan juga, ya sebelum kita ke sana itu semua, boleh keluarga, bahagia dan segala macam, sampai keluarga ini juga bukan hanya keluarga dalam kita keluarga, tetapi keluarga besar, saudara-saudara. Nah, tapi sebelumnya Ustadz bilang bahwa ya kita harus memulai dengan perbaikan diri sendiri. Ya, nah itu saya mulai tertarik tuh gitu. Jadi akhirnya kita dengerin minggu, dan saya juga udah mulai ya istilahnya belajar untuk baca Quran gitu. Awalnya dulu saya ngaji, tapi nggak ngerti apa nggak ini, tapi ingat-ingat dikit lah gitu. Nah, tapi sejak mengenal Ustadz gitu, itu
saya tuh berubah benar ya. Saya mau belajar ngaji, mau dengerin apa yang Ustadz sampaikan, berbicara dengan istri saya, perbaikan diri, bagaimana kita sholat kita diperbaiki ya, dengan mengerti apa itu bacaannya, artinya dan segala macam. Nah itu menjadi ini saya juga gitu. Ustadz juga menyampaikan zikir ya, tadi kita udah sama-sama. Kemudian ya Ustadz yang selalu ingat adalah Ustadz selalu bilang terstruktur, terukur dan teratur Ustadz ya. Maaf kalau kebalik-balik Ustadz. Tapi itu yang memang menurut saya satu yang saya selalu ingat ya, karena dimulai dengan perbaikan diri sendiri gitu sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Nah itu saya mulai ngaji, belajar ngaji itu saya sampai terbata-bata gitu ya, dengan kita juga sama teman-teman lewat Zoom, karena pada saat itu kan masih COVID gitu. Diajar, saya bilang waduh nggak bisa ngaji gue nih, saya bilang yang lain, tapi akhirnya nggak, saya harus belajar. Saya dengerin mereka ngaji, saya cuma dengerin aja berapa kali gitu. Akhirnya teman-teman bilang ayo udah coba ya, saya sambil dengerin ya sambil belajar juga ya, walaupun dengan susah payah, terbata-bata gitu. Lama-lama ya dengan sejalan dengan waktu ya, saya ingat juga Ustaz mengatakan yaitu tadi terstruktur, terukur dan teratur ya, saya belajar pelan-pelan. Saya juga ada Ustadz Mutakin juga ada gitu. Nah itu akhirnya saya mulai terbata-bata dari awalnya yang namanya Quran itu saya bisa 8 bulan baru khatam gitu. Itu juga dengan susah payah, tapi alhamdulillah sejalan dengan waktu, dengan ajaran Ustadz juga struktur dan teratur itu, saya pernah ya yang Ramadan kemarin bisa khatam dalam waktu 2 minggu gitu. Dan itu saya senangnya bukan luar biasa itu, karena memang nggak pernah saya seumur hidup gitu, apalagi di usia saya yang udah 61 ini gitu loh. Nah, tapi itulah sejak perkenalan saya itu yang membuat saya berubah. Apalagi saya waktu itu diajak Ustadz untuk ke ke Ciamis. Pokoknya Ustadz selalu ngajak ke pesantren ya, untuk ketemu bekas muridnya Ustadz yang lulusan rumah Quran gitu. Dan Ustadz tuh memberikan display-display yang namanya kalau kita ke tempat ke daerah, kunjungi orang-orang soleh, ke kiai dan itu semua displaynya itu yang sangat berarti buat saya. Itu display itu benar-benar membuka mata saya gitu. Nah dari impact dari itu semua, sekarang saya boleh dikatakan saya itu masih pergaulan masih banyak ya, apalagi saya sebagai eksekutif di satu perusahaan itu banyak yang ngajakin ini. Tapi sekarang itu yang namanya diajak buat nongkrong, buat itu saya udah nggak tertarik. Lebih baik saya di rumah, saya mendingan baca Quran gitu. Walaupun sebentar, walaupun cuma misalnya 5 halaman, tetapi saya tetap itu jalan secara berusaha untuk segala konsisten. Kalaupun misalnya saya yang namanya pergi misalnya tugas keluar negeri ataupun kemana, itu selalu saya nggak lupa itu tilawah. Saya berusahakan untuk mempertahankan walaupun sedikitnya, misalnya di sela-sela itu saya tetap harus ada yang namanya tilawah itu, entah itu yaitu 5 halaman. Kemudian juga Ustaz menyampaikan nyalain murotal dan segala macam, itu selalu jalanin. Dan itu perubahannya itu memang membuat saya juga cara menyikapi permasalahan di kantor, cara menyikapi permasalahan dimanapun itu jadi berbeda. Kemudian juga kami mengadakan dengan Pak Indra itu yang lelaki mengaji. Tujuannya adalah supaya kita bebas ngomong antara lelaki sebagai kepala keluarga. Tapi walaupun sebenarnya dalam prakteknya istri itu suka ada yang samping-samping dengerin juga gitu loh. Tapi itu yang menarik, yang membuat itu
Saya pokoknya setiap Jumat saya usahakan untuk bisa hadir, walaupun misalnya telat-telat, kecuali memang tidak bisa sama sekali. Dan itu perubahan itu ya, yang terhadap diri saya itu banyak sekali. Yaitu saya selalu berusaha untuk mendahulukan tilawah. Ya, pernah ada satu kejadian di mana saya malam ini misalnya, besok saya bos saya minta untuk mengerjakan sesuatu, saya belum ngerjain. Sementara tilawah saya juga belum jatah saya itu belum saya baca juga. Saya bimbang nih, pilih saya duluin yang mana gitu. Padahal udah jam 8 malam, saya ingat saya setengah 8 atau jam 8. Saya bilang udahlah, saya bilang ini aja deh, saya duluin tilawah dulu. Nah, saya baca gitu, baru sekitar 2 halaman, 3 halaman, tiba-tiba sekretaris bos saya telepon, Pak Rudi, meeting besok di cancel ya untuk minggu depan. Coba, padahal pada harusnya itu saya harus bikin sebenarnya buat dia di besoknya. Jadi kalau saya bikin terus tiba-tiba di cancel itu kan sialan nih, udah ibaratnya udah diduluin kok malah di cancel. Tapi enggak, saya yakin ya udahlah. Saya selalu ingat Ustadz, pokoknya dekatkan diri dengan Al-Quran gitu, itu yang diutamakan. Jadi memang kalau kita ini mendahulukan Al-Quran, ya Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, satu lagi juga mungkin yang terkait dengan ngaji saya nih. Tiap hari Senin saya ngaji nih. Nah, awalnya waktu saya minta sama Ustadz bilang ya udah Senin sore. Saya mikir Senin sore nih, waduh, mana hari Senin, pasti kan meeting tuh banyak gitu loh. Tapi ya Allah memudahkan urusan kita. Jadi pokoknya saya bilang mas sekretaris saya juga, pokoknya usahakan bahwa setelah jam 4 jangan ada meeting. Ya, tapi kan tetap baik kalau memang ada, itu biasanya tuh sebelumnya itu saya itu kalau hari Senin, Selasa itu udah meetingnya pasti bisa sampai sore gitu. Pasti saya pulang malam. Tapi alhamdulillah dengan saya ngaji di Senin ini, Allah mudahkan aja gitu loh. Jadi pokoknya adalah cara saya untuk bisa jalan ke sini gitu loh, dari Kemang ataupun dari kantor. Kalaupun misalnya saya ada meeting, pokoknya ya udah meeting. Kalau misalnya ini saya jalan jam berapapun. Tapi alhamdulillah bahwa saya tetap bisa jalan untuk ngaji ke sini. Jadi memang itu salah satu perbaikan untuk diri saya. Nah, untuk keluarga juga. Nah, untuk keluarga saya juga dengan istri saya juga harus satu frekuensi gitu. Itu kita harus alhamdulillah istilahnya istri saya udah membuat saya satu frekuensi. Sebenarnya bukan saya yang karena memang waktu yang namanya kajian itu saya dijebak juga sama istri saya, cuma gitu. Nah, ada lagi satu menarik nih yang membuat saya jadi ini ngaji gara-gara dijebak. Jadi yang membuat satu yang ini saya adalah, yang saya paling ingat adalah tiba-tiba waktu itu diajak istri saya bilang gini, diajak Ustadz untuk bukan sholat ke Jijalu gitu, ada kajian. Waduh, jam berapa nih? Ya udahlah pokoknya jalannya. Ya udahlah saya bilang. Walaupun agak sedikit, aduh malam banget nih gitu. Terus ke rumah Ustadz baru berangkat tuh jam 10 malam, nyampe di Cijalu tuh sekitar setengah 1-an. Nah, berarti kan belum tidur tuh ya. Nah, akhirnya tidur sekitar jam 1-an. Jam 2 bangun, katanya sholat tahajud. Wah, sholat tahajud nih, saya bilang sholat tahajud. Ya udahlah, udah tanggung, udah di situ juga kan, walaupun ngantuk-ngantuk tuh pada situ. Nah itu belakang tangkuban perahu. Iya, dingin juga kan, kalau dingin enakan tidur kan gitu. Nah, udah gitu saya tuh sebenarnya lagi sakit asam urat, kaki bengkak gitu, belum ini seluruhnya gitu. Ya udahlah jalan gitu. Nah, terus jam 2 bangun gitu. Terus tahajud, terus begitu udah sebelum mulai tahajud, istri saya nyolek, siap-siap ya, 1 juz 1 rakaat. Sampai makin kagetnya, boro-boro 1 juz 1 rakaat. Lah, saya bilang nih, sholat tahajud aja barengan gini saya belum pernah, mana kaki sakit gitu loh. Aduh, saya bilang gimana nih si istri saya nih nggak bilang, kenapa nggak bilang? Saya nanya, kok nggak bilang dari awal? Ya kalau saya bilang dari awal kamu nggak akan ikut, kayak gitu. Ya udah di situ udahlah, saya bilang jalani.
waktu pas pertama kali baca satu juz rakaat itu rasanya tuh mual ya, dari perut tuh naik panas, tapi ingat Ustaz bilang, ya Allah, pokoknya saya bilang, ya Allah kuatkanlah saya gitu, jangan sampai bahkan malu juga saya gitu loh, walaupun kaki sakit tapi gengsi juga gitu loh. Tapi alhamdulillah tuh mulai dari yang namanya naik sampai turun lagi gitu, tapi setelah itu seger. Nah, sejak saat itu yang namanya kalau tahajud ini tuh saya suka aja, udah nggak ngeluh lagi. Pokoknya kalau Ustaz ini berapapun lah, pokoknya kadang-kadang kan Ustaz kalau kita udah siap-siap nih satu juz satu rakaat, taunya Ustaznya cuma setengah juz ya. Gitu. Nah itu, tapi itu yang membuat saya menjadi ketagihan juga gitu. Jadi kita nih di laki mengaji ataupun ada kajian yang suami istri itu di hari Minggu, ya selalu menanti seperti itu gitu. Tapi tahajudnya ini Pak sudah antar negara. Oh iya. Buat acara di Malaysia dengan dubes ya, tahajud satu juz satu rakaat. Terus pindah ke Turki. Ya, oh iya. Yang kemarin nggak jadi ke Amerika ya. Iya. Bisa keluar. Iya. Sebenarnya saya plan juga ajak Ustaz ke Amerika karena ada teman saya di sana. Padahal sudah ada juga visa yang susah. Nah itu yang kayak gitu-gitu, jadi yang membuat saya jadi berubah. Itu yang membuat saya semuanya berubah pokoknya. Menyikapi kantor juga, ngelihatnya mereka tuh ngelihatnya sampai anak-anak buah saya bilang, Pak, dari semua direksi cuman Bapak tuh yang mukanya tuh yang selalu kalem, nggak pernah marah. Saya bilang, bahasa sih loh. Iya Pak, saya lihat tuh Bapak tuh kalem. Kalau Pak Handoyo dirut saya bilang, ini waduh kita tapi kalau Bapak saya berani ngomong. Akhirnya mereka tuh berani aja ngomong apa tuh ke saya, dan saya akhirnya dipanggil Ustadz juga, padahal saya sih belum. Soalnya kan saya dengan apa yang saya belajar, saya mau display kan. Kalau Ustadz kan seilmu sedikit apapun ya, yang kita berdakwah. Jadi sekarang akhirnya apa, kita ada WhatsApp grup yang kalau mau sholat, udah waktunya sholat, udah ngasih tahu 5 menit lagi sholat ya, ayo kita sholat bareng-bareng. Saya pelan-pelan juga ada bilang, lu bisa ngaji nggak? Saya bilang, bisa Pak. Terus kapan lo terakhir ngaji? Ramadan Pak. Lah kenapa lo bilang? Lu kan nggak rugi lo, saya bilang. Lu kan udah punya, istilahnya udah punya SIM, naik motor, naik mobil. Lu punya SIM, tapi lu nggak pernah tuh pakai SIM lu buat naik mobil. Nah lu bisa ngaji, ya. Kenapa lo nggak bisa? Sementara gue, saya bilang, saya belajar udah tua, saya bilang, umur belajar tuh waktu berarti saya umur 56, setengah mati saya belajar. Lu kagak ngaji lah, gue kan mau belajar supaya gue bisa ngaji tiap hari, saya bilang gitu. Iya sih Pak, waktu. Nah ini, kayak sekarang lu harus usahain ya. Udah kayak Ustadz deh, kasih terstruktur dan teratur. Akhirnya pelan-pelan ada juga, Pak saya udah mulai Pak 2 halaman. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi mereka ngelihatnya ya udah pokoknya apa Pak, ayo dong Pak ini Bapak ngasih tausiah. Saya bilang ngasih tausiah apa, saya bilang. Tapi ya udahlah, apa yang saya belajar dari Ustadz saya ceritakan mengenai perbaikan diri, penyelamatan keluarga dan lain-lainnya gitu. Tapi yang penting adalah yang saya lihat juga adalah Ustadz tuh yang penting display. Ya, jangan kalau Ustadz selalu bilang jangan hanya dengerin kajian tapi nggak ada displaynya, nggak bisa sharing ke orang lain karena akhirnya jadi ngumpulin ilmu doang. Ya. Itu banyak yang saya pelajari, mungkin kalau diceritain ini bisa sampai subuh gitu, karena perjalanan hidup saya buat saya nih ini satu oh ya, dan ini juga keluarga ini. Tadi Ustaz kan bilang selalu penyelamatan keluarga bukan hanya keluarga kita inti, tapi saudara-saudara juga keluarga besar. Saya juga ngajakin kakak-kakak saya, ada kakak ipar saya yang mantan preman ya, yang tadinya disuruh sholat atau diajak kajian itu nggak mau, sekarang udah mulai mau pelan-pelan. Walaupun pelan-pelan tapi nggak apa-apa. Ustaz kan selalu bilang bahwa kita harus usaha juga, ya kita usaha memberikan display, ya selebihnya nanti kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada lagi kakak ipar saya yang sok tahu orangnya, ya. Tapi sekarang yang dia juga yang paling nggak mau dengerin kajian-kajian itu, dua kakak saya itu sekarang selalu ikut kapan lagi ada ini sama Ustaz Anwar kata gitu. Nah, satu lagi yang menarik, kakak ipar saya itu kan punya keluarga besar, ya. Setiap diajak sama ada kajian dengan ustaz siapapun, awalnya sih nggak mau, dia nggak pernah mau deh. Tapi sejak
sama Ustadz ya, terus tiba-tiba dia ada keluarga besar, ada kajian juga gitu. Nah keluarganya heran, loh kok itu Kak Wel hadir gitu. Terus ditanya sama istrinya dia, Wah, kok mau sih ini? Iya kan kata Ustadz kan harus ini. Jadi ini Ustadz pokoknya untuk kebaikan kita harus menghargai dan kita harus datang. Jadi itu perubahan juga yang berlaku di tempat kakak-kakak. Jadi yang namanya kita perbaikan diri bukan hanya perbaikan diri, yang namanya penyelamatan keluarga itu ya kita juga keluarga besar. Walaupun perjalanan pasti panjang, istiqomah. Nah untuk perbaikan ini mungkin agak lompat-lompat. Yang tadi perbaikan diri itu tadi saya berusaha, yaitu Ustadz kan selalu ada, kita harus dikasih zikir, kemudian juga tilawah berapa juz. Walaupun saya masih ya turun naik lah gitu. Tapi yang membuat saya itu sekarang perubahan dari saya, pertama nonton TV yang namanya berita udah jarang ya. Saya juga di TV First Media sekarang saya udah putusin, udah nggak ada. Internet tetap ada karena untuk kerja juga. Kemudian satu lagi yang ini adalah kalau misalnya berangkat kantor atau pulang kantor, saya berusaha untuk tilawah. Kalau nggak percaya ini ada, karena ini yang selalu nemenin saya berangkat pagi dan pulang gitu. Pasti dia dengar saya bacanya kenceng-kenceng, soalnya saya harus kata Ustadz kan selalu kalau tilawah harus kenceng ya Ustadz ya. Jadi itu juga membuat ya saya sih lebih senang. Jadi apapun ya saya berusaha untuk istilahnya tilawah atau zikir gitu. Dan ini juga jadi ikut juga gitu. Jadi yang nemenin saya juga jadi ikut juga untuk belajar walaupun ngapalah gitu. Nah itu hal-hal yang menjadi bagaimana semuanya itu merubah hidup saya. Nah mungkin buat ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan juga untuk bapak-bapak yang seumuran saya rasa mungkin lebih muda dari saya. Siapa yang di atas 60? Iya. Gak banyak kan, rata-rata di bawah 60, gak apa-apa. Istilahnya yang penting adalah kita berusaha jangan merasa bahwa ini udah tua loh Pak. Ternyata enggak. Nah iya, makanya maksud saya, ternyata kita bisa sebenarnya. Yang penting niat. Ya gitu, niat. Nah, udah bukan emas lagi ya, udah permata. Gitu. Jadi kita memang yang penting juga berusaha membuat satu frekuensi dengan istri. Ya supaya kita juga sama-sama bagaimana pembinaan keluarga, penyelamatan keluarga juga ada gitu. Nah untuk anak-anak, berbahagialah ya anak-anak yang diberi kesempatan untuk bisa di sini ya. Kalau saya bisa diputar lagi, saya mau ngapalin Quran. Sekarang susahnya gitu. Tapi saya berusaha gitu loh. Saya berusaha walaupun ya nggak tahu ya sampai mana nanti kita nggak ada yang tahu. Tapi yang penting adalah kita usahakan gitu. Nah buat yang masih single kali ya, ada nggak yang masih single? Atau suami? Nah suami ini ya itu pembinaan penyelamatan keluarga dimulai dengan ini diri gitu loh. Yang penting juga karena nanti kita menjadi istilah display bagi anak-anak kita gitu loh. Ya kita benar, kita memang maunya anak-anak kita bagaimana, tetapi jangan berdasarkan pengalaman saya, jangan memaksa. Kalau misal memaksa, pasti anak sudah tutup diri duluan. Jadi yang penting adalah kita kencengin tilawahnya. Ustadz selalu bilang, kencengin tilawah kita, ya kita usaha, kita memberi display, ya nanti Allah segalanya sesuatu yang Allah yang menentukan. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati anak. Ya mungkin itu aja dari saya karena kebanyakan nanti maaf Ustadz kalau misal kebanyakan, tapi mudah-mudahan apa yang perjalanan hidup saya ini bisa menjadi ya contoh lah ya. Mungkin ada yang baiknya kalau boleh dicontoh ya, kalau yang enggak gitu, karena mungkin pasti adalah yang mungkin nggak bisa applicable buat bapak ibu bapak-bapak sekalian di sini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau bareng pulang. Oh iya boleh. Iya. Kan nggak apa-apa. Iya udah. Makasih Ustaz. Saya boleh. Ada mau nanya itu nggak? Nggak usah.
Boleh sedikit. Nah. Ketika orang berusaha baik tadi ya. Boleh. Apakah ada namanya kadang-kadang semangat, perubahan ada nggak? Oh, itu ada pasti. Terus kiatnya gimana? Nah, saya sih selalu ingat, pokoknya gini, kalau buat saya sendiri, saya berusaha untuk tidak melepaskan sehari ini. Jadi saya berusaha untuk tetap, walaupun sehalaman, 2 halaman, tetap saya harus baca. Gitu. Karena kalau nggak gitu, mulainya lagi itu akan sulit. Berdasarkan pengalaman saya selalu gitu. Zikir, awalnya gini, zikir awalnya 100 kan misalnya. Satu ini misalnya satu zikir itu, wah awalnya saya 100, tapi saya pernah waktu mengunjungi anak saya, cucu saya juga, sambil jalan gitu tiba-tiba saya udah 1000, bisa juga ternyata 1000 satu ini. Jadi begitu sekarang baca cuman 100, aduh rasanya kok ini banget ya, bisa jadi itu. Jadi lama-lama standar kita zikir pun karena udah kita terbiasa itu akan naik, karena kita ngerasa oh bisa kok. Padahal awalnya, aduh 100, disuruh Ustadz 100 masing-masing misalnya, 100 bacanya, waduh 30 aja 50 lama. Tapi kita terus maju, kita naik standar kita, akhirnya ya udah kita punya standar sendiri. Naik. Nah itu, kalau masalah itu ya kurang naik pasti ada, tapi selalu istri saya ngingetin, kamu belum ngaji loh ini hari ini, katanya belum tilawah. Oh iya juga, gitu kalau misalnya lupa. Tapi ya itu saya sih berusaha untuk tidak miss, untuk tidak lewat untuk tilawah paling enggak, walaupun ya berapapun yang saya baca gitu. Menjaga stamina, keimanan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.